Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pertemuan 6, yaitu sistem informasi sumber daya manusia dan sistem informasi sumber daya informasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan tentang sistem informasi sumber daya manusia dulu. Yaitu sistem informasi sumber daya manusia atau SDM adalah sistem yang digunakan dan dalam mengelola personil yang ada di dalam suatu perusahaan. Baik, apa fungsi dari sumber daya manusia? SDM fungsinya adalah merupakan departemen atau divisi di dalam organisasi yang bertanggung jawab atas banyak kegiatan yang berhubungan dengan SDM. Baik, kemudian untuk kegiatan utama SDM itu sendiri ada rekrutan dan penerimaan, ada juga pendidikan dan pelatihan, kemudian manajemen data, dan penghentian dan administrasi tunjangan. Baik, untuk subsistem input sistem informasi sumber daya manusia atau SDM itu sendiri terdiri dari data yang dari subsistem informasi akuntansi, penelitian SDM juga, dan juga intelijen SDM. Kemudian baik, saya akan jelaskan dulu yang subsistem informasi akuntansi, yaitu data yang diolah terdiri dari data personal atau keuangan. Datanya itu bersifat personil dan data keuangan, yaitu untuk data yang personil itu relatif lebih permanen dan bersifat non keuangan. Tapi kalau data keuangan itu bersifat keuangan dan cenderung dinamis, bisa berubah-ubah atau menyesuaikan. Kemudian subsistem penelitian SDM mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus, yaitu penelitian suksesi dan analisa evaluasi jabatan, dan yang terakhir adalah penelitian keluhan. Dan kemudian subsistem intelijen SDM itu adalah mengumpulkan data yang berhubungan dengan SDM dari lingkungan luar perusahaan, yaitu data yang tersimpan dalam database itu terdiri dari data pegawai dan non pegawai. Kemudian untuk yang database itu data pegawai berisi data yang berhubungan dengan data pegawai atau perusahaan yang ada. Lalu apa itu data non pegawai? Data non pegawai berisi data non pegawai dalam database perusahaan, seperti data agent tenaga kerja, akademik atau universitas, serikat pekerja, dan pemerintahan. Baik, untuk subsistem outputnya sistem informasi SDM itu ada subsistem angkatan kerja, yaitu semua kegiatan yang memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi kebutuhan pegawai di masa depan. Jadi nanti itu akan dibuatkan jenis seperti form gitu. Dia ada misalnya penduduk umur sekian gitu, kegiatannya di tahun sekian tuh sampai sekian tuh apa aja, itu nanti ada di list. Terus untuk uangnya itu dipakai apa aja gitu, untuk angkatan yang bekerja atau pengangguran, terus tingkatan partisipasi angkatan kerja gitu. Terus habis itu ada yang namanya subsistem perekrutan. Melalui kegiatan perekrutan, proses penarikan atau rekrutmen, proses mencari dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Baik, kemudian ada subsistem manajemen angkatan kerja, yaitu menggunakan aplikasi untuk mengetahui usaha pengembangan angkatan kerja yang sudah dilakukan. Baik, setelah itu ada subsistem kompensasi, melakukan proses penggajian. Untuk proses penggajian ini ada input dan output ya. Untuk inputnya itu data gaji pokok, data tunjangan, data kenaikan jabatan, data lembur, dan juga data potongan. Misalnya kayak potongan itu maksudnya dipotong gaji gitu ya, atau mungkin untuk bayar BPJS, jadi ada itu juga ada datanya juga. Kemudian ada output dari laporan tersebut. Apa sih outputnya? Yaitu slip gaji, rekapitulasi gaji karyawan per bulan. Jadi nanti untuk pekerja itu biasanya dia punya slip, yaitu slip gajinya itu untuk hasil outputnya dari inputan data gaji pokok dan lain-lain tadi. Lalu kemudian ada subsistem tunjangan. Subsistem tunjangan menyediakan paket tunjangan baik bagi karyawan yang masih bekerja maupun yang pensiun.
Baik, kemudian ada pelaporan lingkungan, subsistem pelaporan lingkungan, yaitu ditujuk untuk memenuhi tanggung jawab kepada pihak yang berkepentingan di luar perusahaan. Baik, kemudian untuk sistem informasi sumber daya informasi ini ada jasa informasi, yaitu analisis sistem, programmer, pengelola database, spesialis jaringan, dan personil operasi. Dan juga ada sumber daya informasi perusahaan meliputi hardware, software, para spesialis informasi, pemakai fasilitas, database, dan juga informasi. Kemudian sistem yang menyediakan informasi mengenai sumber daya informasi perusahaan pada para pemakai di seluruh perusahaan. Kemudian ada lagi yaitu manajemen untuk jasa informasi, dikenal dengan istilah CIO, Chief Information Officer, bukan CEO ya. Kalau itu eksekutif. Baik, kemudian ada CIO, yaitu Chief Information Executive, itu dia berkontribusi pada perencanaan strategis perusahaan dan jasa informasi. Dan kemudian sumber kepemimpinan utama dalam mencapai dan memelihara kualitas informasi, menjaga keamanan sumber daya informasi, merencanakan keadaan tak terduga, dan menjaga biaya sumber daya informasi tetap terkendali, jadi tetap stabil ya cash flow-nya. Baik, kemudian keamanan sistem itu mengacu pada perlindungan, lebih ke melindungi gitu sih, terhadap semua sumber daya informasi perusahaan dari ancaman-ancaman oleh pihak luar yang tidak berwenang, atau ya mereka di luar perusahaan lah, nggak boleh gitu, nggak ada kewenangan untuk itu. Lalu tujuannya keamanan itu sebagai datanya supaya dirahasiakan, yaitu kerahasiaan, dan ketersediaan datanya selalu ada, nggak hilang atau loss itu aja, nggak ada historinya, dan integritas. Baik, gangguan terhadap sistem informasi ini bisa terjadi secara sengaja dan tidak sengaja. Baik, untuk yang sengaja itu dilakukan secara sadar ya. Lalu untuk yang tidak sengajaan itu ada kesalahan teknis, gangguan lingkungan, atau kecelakaan manusia. Itu lebih ke human error ya. Jadi ya hampir semua orang mungkin pernah mengalami human error. Kalau nggak pernah, luar biasa. Untuk kesalahan teknis sendiri itu bisa device-nya yang bermasalah, atau hardware-nya, atau mungkin sintak error-nya itu sintaknya bisa error. Lalu kemudian untuk gangguan lingkungan bisa dari bencana alam seperti petir, gempa bumi, air, debu, dan lain-lain. Kemudian kesalahan manusia. Kalau kesalahan manusia itu biasanya karena keteledoran ya, seperti menggunakan data yang salah, menghapus tanpa sengaja, itu karena keteledoran ya, yaitu tidak disengaja. Lalu kemudian mengelola gangguan sebagai berikut: membina internal dengan user, yaitu kemudian memasang pengendalian di sistem informasi, memeriksa efektivitas pengendalian yang dipasang, dan juga terakhir merancang pengembalian recovery akibat gangguan. Jadi untuk mengelola itu sebenarnya harus diantisipasi juga sih kepada usernya, supaya meminimalisir untuk kemungkinan terjadi gangguan tersebut, supaya tidak merugikan perusahaan juga. Nah, lalu kemudian ada pengendalian keamanan informasi, adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko atau meminimalisirkan dampak resiko pada perusahaan. Jadi untuk pengendaliannya terbagi sebagai pengendalian teknis, pengendalian formal, dan informal. Baik, kemudian untuk pengendalian teknis sendiri yaitu ada pengendalian akses, sistem deteksi gangguan, firewall atau dinding pelindung, yang sistem-sistem itu ya ada firewall ya, pengendalian kriptografis, dan pengendalian fisik. Dan kemudian ada pengendalian yang formal, penentu cara berperilaku, dokumentasi prosedur, dan praktik yang diterapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Jadi sebenarnya itu kita udah dikasih ya ibaratnya SOP yang dikerjakan seperti ini. Nah ternyata ada kadang-kala itu kita mengerjakan sesuatu yang di luar SOP kita. Itu sebenarnya salah sih, karena SOP itu sebenarnya SOP itu digunakan untuk supaya kita aman gitu, bukan semata-mata kita pokoknya kerja itu enggak. Sebenarnya itu ya supaya kita aman gitu. Kalau kita secara SOP udah bener, seharusnya
untuk output terakhirnya kita udah bener juga gitu, karena secara SOP kita udah bener, kita tidak keluar jalur dari SOP tersebut, jadi nurut aja gitu. Nah, harus dibiasakan sih itu. Lalu kemudian ada pengendalian informal, yaitu program-program pelatihan dan edukasi serta pembangunan manajemen. Baik, kemudian strategi pengurangan biaya manajemen informasi konsolidasi, yaitu konsolidasi itu apa? Mengurangi jumlah sumber daya informasi yang terpisah. Dan kemudian ada lagi namanya downsizing, yaitu transfer sebagai aplikasi berbasis komputer dari konfigurasi peralatan besar atau mainframe ke platform yang lebih kecil seperti komputer mini, LAN berbasis PC. Dan ada lagi namanya smart sizing, yaitu pemindahan ke sistem yang kurang mahal tapi penuh daya. Dan ada lagi yaitu outsourcing, mengkontrak keluar semua atau sebagian operasi komputer perusahaan kepada organisasi jasa di luar perusahaan. Yaitu outsourcing itu kita pasti pernah dengar ya, apa misalnya kayak ini pakai outsourcing gitu ya. Mungkin kalau yang konsolidasi, downsizing, smart sizing itu tadi mungkin asing ya, tapi kalau outsourcing itu sering terdengar gitu loh. Kayak ibaratnya misalnya ada tempat tuh dia bersihnya pakai outsourcing gitu, nah berarti dia pakai pihak luar. Itu aja, ngapalinnya gampang kalau outsourcing, karena biasanya terkadang dipakai di bahasa sehari-hari. Pokoknya outsourcing itu berarti kontrak sama sama orang luar gitu, jadi bukan dari perusahaan sendiri. Pokoknya bayar perusahaan lain untuk ngerjain kita gitu, misalnya kayak tukang bersihnya gitu, bisa. Baik, kemudian keuntungan pengurangan biaya. Apa sih keuntungan pengurangan biaya dari konsolidasi tadi? Untuk smart sizing sendiri ada pengurangan biaya, yaitu ada user friendly, lebih cepat menjalankan sistem, dan juga user dapat berpartisipasi dalam pengembangan sistem, lalu user dapat berkomunikasi dengan staf IT dengan baik. Untuk outsourcing, pengurangan biaya dan dapat memperkirakan biaya masa depan, karena kalau outsourcing itu kita ibarat kata misalnya kita bayar di outsourcing gitu ya udah itu nanti sesuai kontrak, sesuai berjalan segitu terus. Jadi lebih lebih ditangani oleh yang profesional juga, terus kita terima bersih hasilnya, dan itu nanti untuk pengeluarannya stabil gitu loh. Beda kalau kita kadang itu perusahaan kita ngerjain sendiri itu belum tentu sebagus outsourcing, karena outsourcing itu dia spesialisnya, dan kalau kita tuh belum tentu, karena bisa aja biaya bisa membengkak gitu loh, karena kita mungkin secara secara bidangnya itu mungkin belum terlalu ya. Tapi ada kok perusahaan yang gede itu dia punya sendiri, jadi nggak pakai outsourcing. Tapi kalau kita bicara outsourcing ya itu secara pengeluaran sebenarnya nggak beda jauh sih sama ngegaji gitu, tapi ya lebih aman hasilnya. Kalau lebih aman relatif sih tergantung outsourcingnya, tapi yang saya maksud lebih aman itu lebih bisa dipercaya karena dikerjakan oleh yang profesional. Baik, berikut untuk presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, cuci tangan menggunakan sabun, dan juga menjaga jarak. Apabila ada kegiatan yang mungkin nggak terlalu penting, nggak usah keluar dulu deh, soalnya akhir-akhir ini tuh lagi chaos sih corona itu. Jadi kita jaga diri aja. Ketika kita ingat aja, ketika kita menjaga diri itu sama artinya dengan kita menjaga keluarga kita agar tidak tertular juga. Baik, supaya semoga ilmunya bermanfaat. Berikut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.